Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang tetap kuat meskipun gagal ginjal dan cuci darah, sahabat yang dicintai Tuhan, yang penuh berkat, yang tetap semangat. Kita sepakat untuk terus merawat tubuh kita supaya tetap sehat. Merawat kesehatan adalah salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan yang memberi kesempatan kita hidup yang kedua untuk dapat melakukan banyak kebaikan. Nah sahabat, hari ini saya ingin menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan melalui Messenger maupun WhatsApp. WhatsApp saya jadi ada di Facebook ya. Silakan kalau mau WhatsApp. Silakan kalau sahabat mau bertanya, berdiskusi. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab ya tidak dijawab. Ya, kita akan berdiskusi. Saya akan berbagi pengalaman. Hanya sebatas itu. Tapi ingat, pengalaman adalah guru yang berharga. Nah, sahabatku, pertanyaan-pertanyaan kali ini terkait dengan fosfor. Banyak sekali minat sahabat untuk berdiskusi mengenai fosfor. Yuk, kita mulai menjawab pertanyaan oleh pasien. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Oke, ini pertanyaan pertama dari sahabat di Semarang. Salam sehat ya. Pertanyaan ini mungkin juga sama dengan beberapa pertanyaan yang lain. Bapak, salam sehat. Suami saya sudah HD 4 bulan. Setiap selesai HD, badannya selalu pegel-pegel, sakit, mual. Terus nggak selera makan. Baru mulai enakan besoknya. Tapi, apakah itu karena masalah fosfor, Pak? Sahabat, masalah keluhan yang dihadapi pasien cuci darah itu tidak bersumber pada satu hal saja, misalnya fosfor saja atau urium saja. Masalah yang dihadapi pasien gagal ginjal itu kompleks, complicated, komplikasi. Itu karena satu fungsi ginjal mengganggu berbagai sistem di dalam tubuh kita. Sistem hormonnya terganggu, kalsitriol tidak bisa dibentuk, diaktifkan, vitamin D3 aktif. Kemudian renin yang mengatur tekanan darah nggak bisa. Lalu berbagai hormon yang lain seperti eritropoietin yang menyebabkan HB-nya terus rendah dan ini menimbulkan keluhan. Demikian juga dengan sistem ekskresi, pembuangan, pembersihan cairan maupun racun sisa metabolisme. Nah, berbagai masalah ini menimbulkan juga berbagai keluhan dalam tubuh kita. Jadi, khususnya untuk pasien baru, mungkin bukan karena spesifik fosfor. Pasien baru yang baru 3 bulan itu mengalami masalah yang disebut dengan Disequilibrium Dialysis Syndrome, DDS ya. DDS itu artinya penyesuaian tubuh terhadap proses hemodialisa. Jadi sebelum HD, tubuh kita ini membuang cairannya pelan-pelan, 24 jam pelan gitu ya. Lalu pagi hari atau sore hari cairan yang sudah terkumpul di kandung kemih dibuang melalui buang air kecil. Demikian juga racun, urium, sisa metabolisme, zat-zat yang berlebih seperti fosfor dibuang perlahan-lahan selama 24 jam sehari. Jadi tubuh kita terbiasa dengan pembuangan yang pelan dan nyaman. Lalu tiba-tiba airnya ambil 4 liter atau 3 liter, dibuang langsung. Racunnya juga diambil. Pada saat itu juga nutrisi terbawa.
dibuang langsung, tubuh kita berontak, shock. Itu yang disebut DDS. Jadi ibu di Semarang gak usah cemas ya, itu dialami oleh semua pasien gagal ginjal yang masih baru. Dulu saya mengalami sampai 6 bulan atau lebih. Pulang HD itu seperti pingsan. Besok sudah pasti gak bisa ke kantor, sakit badannya, gak mau makan. Itu masa penyesuaian ya, waktunya bisa masing-masing berbeda. Ada yang sampai 1 tahun. Jadi tetap semangat, tetap atur pola makan, tetap jaga kesehatan. Ya, salam buat Bapak. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ini pertanyaan kedua, ini cukup keren. Kawan sahabat kita dari Medan, Horas Bah. Ya, pasien menjawab ya. Jangan marah kalau jawabannya belok sana belok sini. Namanya juga pasien. Om, saya sudah adik-adik kuat. Minum bindernya tepat dan tidak pernah terlambat. Apakah saya terhindar dari masalah fosfor? Ini keren. Sahabatku, binder, HD, itu hanya membantu tubuh kita yang sudah kehilangan fungsi ginjal, membantu dalam hal membuang fosfor yang tidak berguna melalui binder ya. Binder yang kita minum mengikat fosfor menjadi kalsium fosfat di pencernaan lalu dibuang melalui fesis. Apakah semua fosfor yang kita makan itu terikat oleh binder? Tentu tidak. Ya, tidak semuanya terikat. Ada batas kemampuan binder untuk mengikat itu. Tapi jangan berharap lalu bindernya didobelin, dibanyakin supaya terikat semua. Enggak ya, itu akan menimbulkan masalah baru. Ya, minum binder sesuai dengan anjuran dokter Anda. Jadi binder hanya membantu. Cuci darah itu juga membantu. Dia tidak bisa mengatasi masalah kita seluruhnya. Karena cuci darah itu hanya 2 kali dalam seminggu kali 5 jam. Itu yang 5 jam. Kebanyakan pasien HD kita 4,5 jam. Bahkan ada yang 4 jam. Jadi tidak bisa berharap banyak dapat membuang seluruh fosfor. Dan memang tidak perlu dibuang seluruhnya karena tubuh kita juga membutuhkan fosfor. Nah, karena sifatnya membantu, maka ada bagian dari diri kita sendiri untuk mengendalikan pola asupan makan kita. Jadi, sahabatku yang di Medan dan di mana saja berada, cuci darah dan minum binder tidak dapat menolong kita 100% terhindar dari masalah fosfor. Dia hanya dapat mengurangi dampak yang akan timbul di kemudian hari. Mengurangi ya. Ingat, hanya membantu mengurangi. Salam sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Nah ini dari Malang. Ini gokil pertanyaannya. Ini istilah anak muda gokil ya. Ngaco. Om kan kelihatannya sehat. Kayaknya juga bening gitu. Apakah Om nggak terpengaruh oleh fosfor? Ini anak muda. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya, kulit saya masih cukup terjaga karena saya tidak pernah transfusi ya selama 12 tahun. Dan saya masih bisa olahraga, berjalan. Ada loh yang sudah 9 tahun nggak bisa berjalan, ya. Apalagi yang mulai HD seusia saya.
Kalau mulai HD masih usia muda, tulangnya masih kuat. Ya. Saya beruntung tidak mengalami masalah-masalah yang serius dengan gatal-gatal, meskipun di paha, ya dulu pernah saya unggah, ada gangguan fosfor, pruritus uremik. Ini udah 6-7 tahun mungkin ya, nggak sembuh, tapi terjaga. Masalah-masalah lain yang serius rasanya belum. Insya Allah masih akan tertunda. Tetapi apakah saya tidak mengalami gangguan masalah fosfor? Mengalami sangat. Ya, apalagi saya sudah 12 tahun. Di atas 5 tahun, gangguan itu mulai bertambah dan mulai berasa. Setelah 7 tahun, lebih berasa. Makin lama, makin berasa. Jadi kalau kelihatannya sehat begini ya karena duduk di depan kamera. Nggak harus jalan-jalan ya. Tapi kalau sahabat melihat saya bangun tidur, waduh, dirinya susah. Ototnya kaku semua, dan itu karena fosfor. Ototnya kaku, tulang sendinya nyeri. Itu karena fosfor. Jadi tidak ada satupun pasien gagal ginjal yang terhindar dari masalah fosfor. Ingat buat semua sahabat, ya. Apakah kalian minum binder bagus? Apakah kalian mengatur pola makan dengan baik? Apakah HD-nya juga bagus? Tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun dapat terhindar dari masalah fosfor. Ini penting. Jadi saya juga nggak mau PHP ya. Teman-teman harus minum binder begini, pola makan lalu terhindar. Enggak. Semua pasien HD tidak dapat terhindar dari masalah fosfor. Termasuk saya. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ini dari Papua. Sengaja saya ambil yang jauh-jauh ya, yang di Pulau Jawa gampang lah. Ini sahabat kita dari Papua. Pak, masalah fosfor itu nakutin banget ya. Bisa nggak kita terhindar dari masalah fosfor dan caranya gimana? Ini mirip seperti yang barusan. Bisa nggak terhindar dari masalah fosfor? Ada nggak caranya? Satu, tidak bisa. Tidak bisa terhindar dari masalah fosfor maupun urimik. Tidak bisa. Yang kedua, ada kiatnya nggak? Nggak ada. Saya mohon maaf ya, nggak bisa kasih kiat untuk terhindar dari fosfor atau kalium, urium. Kenapa? Sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, sahabatku yang sehat, yang tetap semangat, nomor satu yang harus kita ingat adalah kita HD 2 kali dalam seminggu. Kalau saya, hari Rabu dan hari Sabtu. Hari Rabu, urium, fosfor, dan zat tak berguna dibuang. Kamis, Jumat saya makan lagi. Nah 2 hari itu nggak ada pembuangan, adanya cuma pemasukan. Ya. Kalau pemasukan keuangan enak tuh ya. Cash in, nggak ada cash out. Nah ini yang masuk racun semua. Racun-racun itu selama 2 hari, dari hari Kamis dan Jumat, beredar di seluruh tubuh. Di dalam peredaran darah. Masuk ke dalam peredaran darah pembuluh-pembuluh yang kecil-kecil. Kapiler. Ya. Lalu meresap ke jaringan-jaringan kita. Satu dicuci, itu racun yang ada di pembuluh darah besar, arteri dan vena. Yang sudah meresap-meresap, nempel-nempel itu ya nggak tercuci. Minggu, Senin, Selasa ada 3 hari panjang di mana
seluruh racun itu akan mengendap, beredar. Itu sebabnya selalu saya ingatkan kepada teman sahabat, jangan mengandalkan HD. Nggak usah naik-naikin QB sampai 400, itu nggak ada gunanya. Sama sekali tidak ada. Saya kasih tahu. Ya. Tanya suster-sustermu itu. Ya. Nggak ada gunanya. Apalagi adekuasi HD itu bukan cuma QB, tetapi juga ada elemen yang lain, variabel lain seperti waktunya, ya, dosis HD-nya 2 atau 3 kali, kemudian akses arteri vena kita, kemudian dialisernya. Tapi itu tidak dapat menolong. Mau QB-nya 500 tidak menolong. Tidak akan terhindar dari masalah uremia maupun fosfor. Yang harus dijaga adalah fosfor harian kita itu jangan tinggi. Jangan makan bebas, yang penting nanti pas HD QB-nya tinggiin. Nggak bisa. Jangan percaya ya pada hal-hal yang ekstrim. Lakukan hal-hal yang wajar. Cuci darah dengan wajar, pola makannya wajar. Ya. Karena kalau tidak, kalian akan dihajar oleh uremia dan fosfor. Fosfor harian itu hanya bisa dijaga dengan pola makan. Ya, fosfor hariannya nggak boleh tinggi, karena begitu fosfor hariannya tinggi, dia akan menempel ke dalam tubuh kita. Menempel dan tidak bisa dibersihkan, susah. Begitu sudah terkena masalah fosfor, tidak ada jalan keluar. Ya, seandainya ada itu butuh waktu yang panjang dan tidak tuntas. Ya. Jadi tidak ada kiat. Penting jaga fosfor harian, urium harian melalui pola makan, pola hidup yang sehat. Sebab kau yang terindah melukis hidupku. Ini pertanyaan terakhir dari Jakarta yang akan kita diskusikan. Sahabat bertanya, pasien menjawab. Ini banyak dialami oleh pasien gagal ginjal. Pak, tadinya fosfor saya tinggi. Saya mengalami gatal-gatal di punggung dan di seluruh tubuh. Gatal banget, kalau malam gatal susah digaruk sampai berdarah. Lalu saya disuruh menggunakan fosrenol. Fosfor saya sudah dicek, hasilnya normal. Tetapi kenapa gatal-gatalnya nggak hilang? Sahabat, menyedihkan memang kalau kita sudah terdampak mengalami masalah dengan fosfor. Fosfor yang sudah melekat di dalam jaringan itu nggak mudah dibersihkan. Butuh waktu yang sangat panjang dan biaya yang cukup mahal. Karena kita harus menggunakan binder terapi. Binder terapi itu ada 2, fosrenol dan renvela, yang dapat mengikat secara efektif fosfor kita. Tetapi itu mahal. Sahabatku, banyak pengalaman yang dialami oleh kawan-kawan kita yang mengalami gangguan dengan fosfor, gatal-gatal bentol, pruritus urimik, sudah menggunakan binder yang mahal. Fosfornya waktu cek lab normal, tetapi gatalnya nggak hilang. Yaitu karena saat kita cek lab itu, kalsium dan fosfor anorganik itu adalah fosfor yang beredar di dalam pembuluh darah besar kita. Ya, yang beredar, yang menempel di dalam jaringan itu butuh waktu yang panjang dan mahal. Begitu kita sudah terdampak oleh fosfor yang masuk ke dalam jaringan kita, kita butuh kerja keras, waktu yang panjang, prihatin untuk membebaskan kita dari keluhan. Jadi pesan saya sekali lagi, jaga fosfor harian kita.
Jaga fosfor harian dengan pola makan. Karena tidak ada satu cara pun yang dapat menghambat fosfor dalam tubuh kita terus meningkat dan mengganggu, merusak tubuh kita. Tidak ada satu cara pun yang dapat digunakan untuk terbebas dari masalah fosfor. Yang dapat dilakukan melalui pola makan yang baik, melalui binder yang tepat, melalui HD yang adekuat adalah menunda atau mengurangi tingkat gangguan fosfor yang akan kita alami. Ya, sahabatku, tetap semangat. Kita sepakat bermufakat untuk menjaga kesehatan kita, menjaga pola hidup yang sehat. Salam. Sebab kau yang terindah melukis hidupku.